ngerasa frustrasi banget ngeliatin market yang kayaknya diem aja, nggak kemana-mana. Tapi anehnya, saldo di akun trading kamu kok ya makin berkurang. Nah, ini dia teka-teki pasar sideways yang sering bikin banyak trader pusing. Yuk kita coba bedah bareng-bareng masalah ini. Kalimat ini mungkin kedengarannya familiar banget ya di telinga. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini pengalaman yang super umum. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, kita coba dalami dulu ya penderitaannya. Jadi kamu tuh bolak-balik coba masuk posisi, berharap harga akhirnya gerak, tapi malah kena stop loss melulu. Iya sih, ruginya kecil-kecil, tapi karena sering, lama-lama numpuk juga. Akhirnya frustrasi dan muncul dorongan buat overtrading. Ibaratnya, ini yang sering disebut mati karena 1000 luka kecil. Nyesek banget. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar? Kenapa market bisa kayak gitu? Nah, untuk ngerti, kita perlu bedah dulu anatomi dari pasar yang lagi bergerak menyamping atau ranging ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Tolong dicamkan baik-baik. Pasar yang sideways itu bukan berarti pasarnya lagi rusak atau aneh, bukan. Ini adalah sebuah rezim yang berbeda, sebuah kondisi pasar yang punya aturan mainnya sendiri, yang jelas beda banget sama pasar yang lagi trending naik atau turun. Jadi, apa sih maksudnya rezim pasar? Gampangnya gini, riset itu mengidentifikasi kalau perilaku pasar tuh punya dua kondisi utama. Ada kondisi tenang di mana volatilitasnya rendah banget. Nah, ini dia pasar sideways kita. Terus ada kondisi volatil di mana volatilitasnya tinggi dan tren mulai terbentuk. Dan uniknya, pasar tuh cenderung gonta-ganti di antara dua rezim ini. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Kalau lagi trending, volatilitasnya yang biasa diukur pakai ATR atau Average True Range itu tinggi. Disinilah strategi andalan banyak orang, yaitu strategi breakout, bisa bekerja dengan baik. Sebaliknya, waktu pasar lagi sideways, ATR-nya rendah, harga cenderung bolak-balik ke nilai tengahnya atau mean reversion, dan disinilah strategi breakout sering banget gagal total. Justru kondisi inilah yang dimanfaatin para pemain besar untuk akumulasi atau distribusi barang. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Gimana caranya smart money alias para pemain kakap manfaatin rentang harga sempit ini? Disinilah kita ketemu sama konsep yang namanya perangkap likuiditas. Perhatiin definisi ini, liquidity grab atau perburuan stop loss. Ini bukan pergerakan harga yang acak ya. Ini tuh gerakan cepat yang disengaja buat memicu order-order stop loss yang numpuk. Tujuannya apa? Supaya para pemain institusional besar itu bisa dapat likuiditas yang cukup buat ngisi posisi raksasa mereka. Prosesnya itu rapi banget. Pertama ada pembentukan rentang harga. Ini menciptakan puncak dan lembah yang kelihatan sejajar atau yang biasa disebut equal highs dan equal lows. Nah, disitulah likuiditas internal dalam bentuk order stop loss mulai menumpuk. Kedua, harga dengan sengaja didorong sedikit aja ngelewatin batas itu. Ini yang disebut sweep. Dan ketiga, begitu likuiditasnya diambil, harga langsung berbalik arah dengan kencang dan akhirnya ngejebak para trader breakout yang baru aja masuk. Nah, ini dia nih kenapa banyak trader retail kejebak. Mereka itu maksa terus pakai strategi breakout yang jelas-jelas nggak cocok. Mereka juga gagal lihat gambaran besarnya di time frame yang lebih tinggi. Dan yang paling fatal, mereka naruh stop loss di tempat yang gampang banget ditebak, persis di atas puncak atau di bawah lembah. Udah deh, jadi target empuk buat perburuan likuiditas. Oke, kita udah paham masalahnya, udah tahu jebakannya di mana. Sekarang gimana solusinya? Kita harus pindah ke kerangka kerja yang lebih adaptif, yaitu gimana caranya kita trading di dalam rentang harganya, bukan malah nungguin harga menembus rentang itu. Jadi pertanyaannya sekarang simpel. Kalau strategi andalan breakout itu gagal total di pasar sideways, terus kita harus gimana dong? Gimana cara kita beradaptasi? Yuk kita lihat gimana cara geser strateginya. Pertama, daripada trading sering-sering, coba deh kurangin frekuensinya. Jangan ngejar gerakan-gerakan kecil yang nggak jelas. Mending tunggu candle yang badannya gede dan nunjukin ada momentum beneran. Terus pakai ATR sebagai filter buat tahu kapan pasar lagi santai. Dan yang paling penting, daripada masuk pas harga baru aja nembus batas, tungguin dulu displacement atau penembusan struktur yang lebih meyakinkan. Intinya satu, sabar. Kedua gambar ini nunjukin kenapa adaptasi itu krusial banget. Di sebelah kiri, di kondisi pasar yang tenang, ada guncangan atau berita heboh pun biasanya cuma diserap gitu aja, nggak bikin harga gerak jauh. Tapi, lihat yang kanan. Waktu pasarnya lagi volatile, guncangan yang sama bisa jadi pemicu tren yang kuat dan panjang. Jelas banget kan, strategi yang sama nggak bakal bisa jalan di dua kondisi yang berbeda ini. Oke, kita sampai di bagian penutup.
Dan ide utamanya sebetulnya simpel tapi luar biasa penting. Kesabaran itu adalah senjata utama kalian. Coba deh ingat-ingat kalimat ini. Pasar sideways bukanlah musuh. Ia adalah seorang guru yang menghukum mereka yang tidak sabar. Jadi daripada melihatnya sebagai sumber frustrasi, coba lihat pasar sideways sebagai sinyal. Sinyal buat kita untuk mengubah pendekatan, untuk menunggu dengan sabar, dan bertindak hanya ketika peluang yang sebenarnya udah di depan mata. Itulah kunci untuk memecahkan teka-teki pasar sideways.